Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Ruliansyah. Saya mahasiswa aktif dari Stimata atau juga STMIK PPKIA Pratnya Paramita Malang. Saya dari jurusan S1 Sistem Informasi dengan NIM 19.51.0020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan merouting suatu router yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Nah, soalnya sendiri adalah seperti ini. Ini adalah soal dari dosen saya, di mana 3 router di routing menggunakan routing statik. Nah, di sini adalah ada gambarnya di mana ada routing 1, routing 2, routing 3, kemudian juga untuk IP address-nya sekian dan juga sekian. Kemudian ada loopback, sekian, sekian, dan sekian. Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke VirtualBox-nya. Kita buka VirtualBox. Oke, kita new. Bentar, ya. Kita new, dan kita ketik mikrotik. Kita membuat file baru, namanya mikrotik 1. Dengan size-nya, saya beri juga 205 MB, 256 MB. Oke, kemudian kita new lagi, kita bikin 3 ya, dengan nama yang berurutan mikrotik 1 dan 2 dan 3. Tik 2, yang kedua mikrotik 2. Enter, enter. Create. Satu lagi, mikrotik 3. Oke. Ini sudah terbuat mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3. Kemudian kita masuk ke setting, kita setting dulu. Nah, kita masuk ke storage, kita ke empty. Nah, kita masukkan option optical drive-nya. Nah, kita masukkan yang ini, mikrotik 6.48.6 ISO. Jenis filenya ISO ya, saya sudah download tadi, dan kita masukkan langsung. Oke, kemudian kita masuk ke network. Adapter satunya kita setting host only, dan untuk adapter 2 internal network. Oke, kita setting, dan settingannya sama untuk mikrotik yang lain. Storage empty. Kita masuk ke network host only. Internal. Oke, oke. Host only sama internal network, namanya intent sama aja. Oke, kalau sudah langsung kita start untuk ketiganya. Start juga, oke. Kita minimize ini. Nah, di sini kan muncul mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3. Oke. Nah, kita langsung aja kita klik A, I, I, I. Oke, and I. Nah, sama yang kedua. Nah, klik A, A, dan I. Install. Ini bisa kita N dan kita Y. Yang ini A, kita I lagi, N. Oke, install. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita enter, untuk reboot, kita lepas dulu, kita remove dulu untuk optical drive-nya. Ini nantinya berguna untuk supaya ketika di reboot tidak menginstal ulang seperti itu. Jadi kita lepas dulu. Remove this from this. Oke, sama untuk yang ketiga juga. Kita remove. Oke, nah kemudian bisa kita reboot, kita enter aja langsung. Enter, oke. Kita tunggu beberapa saat. Loading.
Nah, kita bisa admin dengan nama, kita bisa login, maaf, dengan nama admin. Enter, passwordnya kosong aja. Software license, no, continue. Nah, kita di sini setting sistem identity, set, name. Nah, name-nya sama, Mikrotik 1, enter. Oke, sama untuk yang Mikrotik 2 dan Mikrotik 3. Admin, kita login dulu. Password kosong, and continue. Mikrotik 2, enter. Good. Mikrotik 3, oke. Kalau sudah kita bisa minimize saja. Nah, selanjutnya gimana? Kita langsung masuk ke Winbox-nya. Kita klik Winbox, kita klik 3 kali. Nah, kita klik di sini 3 kali, kita klik yang Mikrotik 1. Ketik 1 dulu ya. Kita connect, kita klik di MAC address, terus kita connect, klik connect. Nah, oke. Sama, ini bergantian di Mikrotik 2, connect. Dan di sini yang Mikrotik 3, connect juga. Oke, jika semuanya sudah terbuka seperti ini, ketik 1 mana tadi? Oke. Nah, kita buka, kita lihat gambarnya. Mana gambar? Nah, di sini kita, karena kita pakai bridge, loopback, kita atur dahulu untuk loopbacknya. Bridge, kita tambah aja langsung LO1. Oke. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, anggaplah di sini 192.168.10.1. Header 1, oke. Kemudian kita masukkan loopback-nya 10.10.10.1 LO1. Oke. Nah, selesai. Sekarang yang Mikrotik 2. Oke, Mikrotik 2. Kita setting sama. LO2. Kita masuk ke IP address. Kita masukkan 192.168.10.2. Nah, karena di yang Mikrotik 1 tadi adalah 10.1, di sini 10.2, header 1, oke. Dan kita tambahkan lagi untuk loopback-nya 20.20.20.1 LO2. Oke. Nah, karena dari 2 ini kita lihat di gambar. Sebentar. Oke, kita lihat di gambar ini. Dari router 1 kita bisa connect ke router 2. Kemudian dari router kedua kita bisa connect ke router 3, di mana berarti di router 2 ini memiliki IP address 2 atau yang bisa menyambungkan ke router 1 dan juga router 3. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan mana Mikrotik 2, kita tambahkan IP address-nya 192.168.20.1. Oh, maaf. Tadi kurang ya, kurang slash 30-nya. Oke. Nah, seperti ini. Kita taruh di header 2. Oke. Oke. Dan kita setting lagi ulang. Kurang slash ya, teman-teman. Mohon maaf. Slash 30. Oke. Nah, sudah jadi sekarang. Kita silang. Oke. Baiklah, kita lanjutkan untuk setting yang Mikrotik 3. Kita sama bridge, kita tambah LO3.
Nah, biar beda. Oke. Kemudian kita masuk ke IP address. Kita tambahkan di sini 192.168.20.2/30. Header 2. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk loopback-nya 30.30.30.1. Oke. Nah, kita biasanya kan kita coba ping ke new terminal, kita ping ke misal ke 20. Nah, di sini bertuliskan no route to host. Nah, kenapa seperti itu dan bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Jadi kita caranya mudah saja. Dari sini 192 ini IP address kita konekkan, kita routingkan ke routing 2. Kita coba ya. Di mana tadi? Kita masuk ke IP. Caranya kita masuk ke IP, kita masuk ke route. Nah, di sini sudah ada itu, kita tambahkan langsung aja. DST adalah tujuan yang mau kita ping. Tujuannya tadi adalah 20, 20, 21. Lewat mana gateway-nya? Kita lewatkan 192.168 titik. Karena di mikrotik 1 adalah 192.168.10.1, kita lewatkan di punyanya mikrotik 2 yaitu 10.2. Seperti ini kita oke. Nah, di sini terlihat ya, sudah berhasil untuk mengeping ke 20.20.20.1. Oke, kita hentikan dulu. Oke, kemudian sama untuk yang di mikrotik 2, kita masuk ke IP route, kita masuk ke routes, kita tambahkan 10.10.10.1, tujuannya melalui 192.168.10.1. Oke, kemudian sekalian saja kita route untuk ke mikrotik 3, yaitu tujuannya 30.1 dan gateway-nya melaluinya 192.168.20. Ya, oke, kita coba ke terminal. Kita enter, ping 10, 10, 10. Oke, berhasil ya. Dan kita coba lagi ping ke mikrotik 3, apakah juga berhasil? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berhasil juga. Kali ini kita di mikrotik 3, kita masuk ke IP route. Nah, ketika tadi kita sudah ngeping atau menyeting di mikrotik 2 supaya bisa ngeping ke mikrotik 3, sekarang kita atur di mikrotik ketiganya supaya bisa ngeping ke mikrotik 2. Caranya sama, tujuannya yaitu 20, 20, 21. 20.1. Oke, nah kita coba dahulu. Ping 1. Nah, berhasil. Nah, jadi di sini sama, dari mikrotik 2 sudah bisa ngeping ke mikrotik 3, begitupun sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa ngeping seperti itu ya, dari router 1 langsung ke router 3 ataupun sebaliknya. Nah, kita sekarang berada di mikrotik 3, kita langsung saja, caranya sama, kita tujuannya 192.168.10.1, yaitu IP address dari mikrotik 1 melalui 192.168.20.1, yaitu IP address dari mikrotik 2. Kita oke. Kemudian kita tambahkan juga loopback-nya 10.10.1 melalui sama 20.1. Oke. Nah, kita coba ping 10.10.10.1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi dari mikrotik 3 bisa langsung
hopping ke mikrotik 1 seperti itu. Kemudian kita coba dari mikrotik 1, kita setting juga. Nah, kita setting juga dari mikrotik 1 supaya bisa langsung hopping ke mikrotik 3. Caranya sama, kita tambah dan tujuannya 192.168.20.2. Oke, kita tambahkan lagi 10.10.10.1. Maaf, 30.30.1. Maaf, 10.2. Nah, kita coba link 1, kita enter. Nah, di sini berhasil juga dari mikrotik 1 berhasil untuk mengeping ke mikrotik 3. Jadi kesimpulannya di sini adalah dari setiap router yang ada, router 1, 2, dan 3 sudah bisa saling terhubung. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.